Kalian pasti pernah nih lihat trailer film terbaru di tahun tertentu dan saat udah rilis kalian tonton, filmnya di bawah ekspektasi banyak orang. Bukan karena hanya pendapat pribadi, tapi karena memang yang trailer sajikan itu sendiri yang bikin imajinasi para penonton berpikir apa yang akan terjadi pada filmnya nanti. Yang nyatanya mungkin skenario dari banyak penonton lebih baik dari eksekusi di dalam filmnya. Berikut 5 trailer dari sebuah film yang lebih bagus dari film itu sendiri. Yang pertama ada Dangerous Boys 2. Dangerous Boys 2 menceritakan tentang sekelompok remaja yang terlibat permusuhan secara turun-temurun dari kakak kelas mereka. Karakter utama di film sebelumnya yang awalnya dibully, lalu balas dendam, dan bentrok dengan sekolah lain, kali ini kembali di film keduanya. Dia bernama Peng, dan kali ini punya tantangan baru setelah 10 tahun lulus SMA, yaitu mencegah murid-muridnya melakukan hal yang ia lakukan juga apapun alasannya. Di trailer terlihat anak-anak yang tawuran berkali-kali. Artinya selain nyari inti masalahnya, Peng juga harus meminimalisir anak-anak untuk bentrokan. Dan masalah dipersulit karena orang yang Peng hadapi 10 tahun yang lalu kembali sebagai seorang preman. Tapi di sini Peng nyamar sebagai murid untuk mencari pendekatan yang sesuai. Tapi ternyata justru yang gak sesuai adalah apa yang diumumkan lewat banyak marketing, hampir setengahnya gak muncul dalam filmnya. Seperti skenario anak-anak yang punya masalah berawal dari aplikasi scroll video, tapi kembali lagi ke bullying yang gak beralasan kuat, konflik balas-balasan, sampai pura-pura tawuran buat ngeprank guru yang cringe banget. Sampai boneka yang dipakai buat promosi di dunia nyata malah dimasukin ke film. Seakan film ini dibuat untuk mengagungkan diri sendiri dan asik sendiri. Alur film ini juga cuma template ulang dari film pertamanya. Dari menonton trailernya aja, kalian justru udah bisa melihat seisi poin penting filmnya. Bahkan jika nonton tanpa subtitle pun masih memungkinkan buat kalian ngerti isi filmnya. 2. War Machine 2017. Film War Machine 2017 sebenarnya cukup bagus konsepnya, karena berhasil nyorot kemunafikan dan absurditas peran Amerika Serikat dalam perang Afghanistan. Tapi usaha untuk menyisipkan humor terasa kurang berhasil, walau film ini sendiri adalah film yang satir dan komedi. Di sisi lain, film ini perlahan geser ke nuansa yang emosional, yang justru kerasa aneh karena film ini satir dan berasa banget dipaksain. Ada beberapa adegan yang sangat bagus, premis ceritanya pun bisa jadi menarik, tapi eksekusinya malah kurang memuaskan karena terlalu mencampur drama dengan satir. Film ini jadi bikin penonton ngantuk dan susah fokus. Saat kita udah fokus nyimak cerita, tiba-tiba keadaan jadi satir. Trailernya ngasih kesan kalau film ini bakal jadi dark comedy yang bagus, tapi nyatanya nggak begitu. Film ini memang kadang jadi gelap, dan di saat yang lain bisa jadi lucu, tapi nggak pernah bener-bener klop dan natural. Yang ada malah flop. Yang ketiga ada Ant-Man Quantumania, mantap. Di dalam trailernya, Quantumania terlihat banyak adegan aksi dan visual efek yang sangat mengesankan. Apalagi yang jadi villain utama adalah Kang the Conqueror. Tapi keseluruhan dari film ini bisa dibilang sangat kacau. Villain besar MCU yang diceritakan telah mengalahkan Avengers, terutama Thor, kalah oleh satu subgrup dari Avengers itu sendiri, yaitu Ant Family, keluarganya Hank Pym. Ekspektasi dari banyak penonton seenggaknya harus ada superhero yang memungkinkan buat muncul di film ini. Karena balik lagi, Ten Rings milik Shang-Chi berkaitan juga dengan dunia kuantum. Dan diekspektasikan kalau film ini bakal punya cameo. Jadi setidaknya sedikit lebih besar dari film solo superhero MCU. Yang keempat ada Bogota The City of Lost. Film ini menawarkan cerita di kisaran tahun 1997, di mana benua Asia sedang mengalami krisis finansial. Dan di sini karakter utamanya bernama Cookie, yang berasal dari Korea Selatan, yang bermigrasi dan merasakan kerasnya hidup di Bogota, Kolombia. Dari situ aja kalian pasti berpikir, kalau ngomongin soal Kolombia, erat kaitannya dengan para kartel. Apalagi krisis Asia tepat 4 tahun setelah kepergian Raja Kartel Dunia, yaitu Pablo Escobar, yang berasal dari kartel Medellin, dan naiknya kartel Cali, yang mengambil alih kekuasaan di tahun tersebut. Tapi yang disajikan justru malah konflik yang biasa,
dan bisnis biasa yang malah kelihatan agak konyol, yaitu bisnis jualan pakaian dalam wanita dari Korea, serta juga tentang kemajuan fashion Korea, dan juga para kritikus punya mayoritas komentar yang sama. Sebenarnya tujuan film ini mau kemana? Ceritanya sangat rumit, di beberapa babak akhir kita bakal kebingungan karena banyak karakter baru bermunculan yang tiba-tiba muncul, ada di pihak ini, ada di pihak itu, ada juga kakek-kakek akupuntur yang tiba-tiba ada di pihak Kuki melawan pengkhianat di bawah Suyong. Dan apa tujuan Suyong datang ke rumah si kakek? Itu pun bener-bener gak bersih, gak jelas. Lalu banyak adegan yang kelihatannya pengen dibuat seakan keren, tapi malah membingungkan. Overall, trailer dari Bogota The City of Law sepertinya lebih baik daripada filmnya itu sendiri. Karena banyak penonton yang udah membayangkan kalau mengadaptasi Kolombia dan soal perbisnisan, mustahil tidak terikat dengan para kartel. Orang asli Kolombia pun ikut menyuarakannya sebagai kritik. Jika memang mengangkat dari kejadian dunia nyata, ini jatuhnya gak realistis. Yang kelima, ada Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder menceritakan perjalanan Thor yang sempat bersama para Guardian of the Galaxy. Selain itu ada Gore the God Butcher. Di sini jadi villain yang lembek dan lamban. Film yang kekanak-kanakan. Padahal Thor dan karakter lainnya mayoritas berasal dari mitologi dan dewa-dewi Nordik. Apalagi Zeus yang benar-benar dibuat jadi gemulai. Seakan ini adalah sebuah penghinaan. Jadi rasanya, walau di trailer karakter Zeus diperlihatkan dewa yang main-main dan lucu, tetap aja skenario dari beberapa teoritikus yang menebak isi film dari trailernya aja rasanya lebih membuahkan hasil yang lebih baik ketimbang filmnya itu sendiri. Jadi itulah beberapa trailer yang justru lebih bagus daripada filmnya. Dalam arti jika seseorang fans menonton trailer dari sebuah film dan terbesit di benaknya sebuah teori, justru teori itu lebih masuk akal atau lebih baik daripada eksekusi filmnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan follow. Share ke teman-teman kalian, biar kalian dapat pahala yang berlipat ganda.